Pada video kali ini aku bakal bahas tentang materi list yang aku ambil dari UAS tahun 18-19. Nah, di soal ini diketahui bahwa Kavita Company itu sebuah perusahaan yang menjual peralatan pengolah kopi, melakukan kontrak kerjasama dengan Caviban Company. Nah, dia itu untuk menyewakan mesin roasting kopi. Ini aset yang bakal disewakan. Kontrak kerjasama tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2019 dengan pokok-pokok yang diatur dalam kontrak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa sewa mesin adalah 5 tahun dengan ketentuan Caviban harus melakukan pembayaran sewa sebesar 4.703 per tahun pada setiap awal tahun. Jadi, masa sewanya itu ada 5 tahun dan annual paymentnya nanti adalah 4.703. Di sini udah langsung di stat kita diketahui. Kita tahu nih. Terus yang kedua, tidak ada perpindahan kepemilikan mesin roasting setelah masa sewa selesai. Kavita Company juga tidak menawarkan adanya opsi beli pada akhir masa sewa. Nanti ini masuk ke dalam analisis di bagian lessor. Dia masuk operating atau finance. Yang ketiga, mesin roasting tersebut tercatat memiliki nilai buku sebesar 16.000. Namun demikian, mesin tersebut mempunyai nilai pasar sebesar 23.000. Menurut catatan Kavita, mesin tersebut mempunyai masa manfaat aset sebesar selama 6 tahun. Pada akhir masa sewa, Kavita Company memperkirakan terdapat residual value mesin senilai 4.000. Atas nilai residual value tersebut, Caviban tidak bersedia memberikan jaminan. Dan yang terakhir, dalam transaksi leasingnya, Kavita Company berharap dapat menghasilkan return dengan rate sebesar 8%. Sementara itu, karena keterbatasan informasi, Caviban Company menggunakan incremental borrowing rate sebesar 9%. Nah, apa yang diminta di sini? Yang pertama, kita harus mengklasifikasikan transaksi sewa di atas bagi Cavitalk dan Caviban. Analisis seluruh indikator yang diperlakukan untuk menentukan klasifikasi. Yang kedua, susun jurnal yang diperlukan oleh Cavitalk dan Caviban selama 2019. Dan yang ketiga, jika disepakati nilai residual value-nya itu 4.000 dan dijamin oleh Caviban dan Caviban memperkirakan residual value-nya itu cuma 3.000, apa sih pengaruh kesepakatan ini bagi Cavitalk dan Caviban? Lengkapi dengan jurnal. Nah, yang pertama kita harus tahu nih, ini harus udah hafal ya dari present value annuity due-nya. Tadi juga udah aku singgung tadi di atas bagaimana cara ngitungnya. Yang pertama yaitu pihak mana yang lessor dan mana yang leasee. Untuk mengetahui di sini bagaimana sih cara mencatatnya lebih mudah, kita harus tahu Kavita Company di sini itu sebagai lessor, dia yang menyewakan asetnya, dan Caviban Company di sini sebagai leasee, dia yang menyewa barang tersebut. Nah, diketahui di stat di soal bahwa annual payment-nya itu 4.703. Masa sewanya ada 5 tahun. Unguaranteed residual value ini yang sesuai dengan soal yang B. Kalau yang C berarti dia guaranteed residual value. Implicit rate-nya ada 8%, incremental rate-nya 9%, carrying value-nya ada 16.000, ini cost dari aset tadi. Fair value aset ada 23.000 dan masa manfaat mesin ada 6 tahun. Nah, kalau kita mau cari nih 4.703 itu dapat dari mana? Jadi, kita ngitungnya ini di bagian lessor. Ini tuh di sisi lessor ya, bukan di sisi leasee. Jadi yang ngitung tuh lessor. Nah, nilai wajar aset sewa tadi kan ada 23.000 nih. Terus kita kurangi dengan present value nilai residunya yang unguaranteed. Present value single amount-nya ada 0,6805.832 dikalikan dengan 4.000, maka hasilnya ada 2.722. Ini aku bulatin. Terus jumlah yang diperoleh lessor dari pembayaran sewa itu 23.000 dikurangi 2.722, hasilnya ada 20.278. Nah, kita ngitung factor annuity due-nya ini didapat dari rumus ini.
dengan yang ini sama ini tuh tadi periodenya ada 5 tahun selama masa sewa itu dan menggunakan implicit rate. Jadi rate yang digunain oleh lessor. Nah, maka didapat nih pembayaran sewa tahunan dari jumlah yang diperoleh lessor dari pembayaran sewa sebesar 20.278 dibagi 4,31213. Nilainya ada 4.702,5. Nah, dibulatin jadilah annual payment 4.703. Buat mengklasifikasiin ini, kita juga harus tahu present value pembayaran sewa atau present value lease payment dari sisi lessee ini berapa. Jadi tadi kan si lessee bayar 4.703 selama 5 tahun. Nah, present value annuity due yang dipakai itu beda dengan sisi lessor. Dia menggunakan incremental rate sebesar 9%. Karena di soal diketahui bahwa company itu berharap dapat menghasilkan return rate sebesar 8%. Sementara itu, karena keterbatasan informasi, Coffee Bean Company menggunakan incremental borrowing rate sebesar 9%. Jadi kita gunain ini, nilainya ada 4,2397, maka si Coffee Bean Company ini mengakui present value pembayaran sewa sebesar 19.939. Yang pertama, menentukan klasifikasi transaksi sewa di atas. Untuk Kavita Company sendiri, kita akui sebagai finance lease. Kenapa? Karena dia memenuhi dua kriteria ini. Present value lease liability-nya itu lebih dari 5.000, karena tadi ada 19.939, jadi udah terpenuhi. Terus jangka waktunya itu 4 tahun, berarti kan lebih dari 12 bulan. Untuk Coffee Bean Company sebagai ini kebalik ya. Jadi lessee ini bagian lessee dan ini bagian lessor. Jadi si Coffee Bean Company sebagai lessee ini dia melakukan uji ini nih. Karena udah terpenuhi maka diakui sebagai finance lease. Terus untuk Kavita Company dia di sisi lessor. Yang pertama, karena dia nggak ada non-cancelable atau cancelable, kita asumsiin aja dia tuh non-cancelable gitu ya. Terus untuk menguji 5 kriteria, yang pertama ada transfer kepemilikan nggak? Ternyata di soal nggak ada. Di sini nih, tidak ada perpindahan kepemilikan mesin roasting setelah masa sewa selesai. Nah, dia juga tidak menawarkan adanya opsi beli pada akhir masa sewa. Berarti ada BPO nggak? Nggak ada. Yang ketiga, masa sewa itu lebih dari 75% dari masa manfaat nggak? Kita dari soal di situ diketahui bahwa masa sewanya ada 5 tahun dan masa manfaat aset ada 6 tahun. Berarti ada 83,33%. Berarti dia udah terpenuhi. Yang keempat kita coba present value lease payment-nya itu lebih dari 90% dari nilai wajar aset nggak? Present value di sini ada 19.939 dibagi dengan nilai wajar aset ada 23.000, berarti didapat 86,69%, berarti nggak memenuhi. Terus yang terakhir tidak ada alternatif penggunaan oleh lessor. Ternyata nggak ada juga karena nggak ada nih di soal bahwa si aset itu emang spesifik untuk seorang lessee atau si lessor itu nggak bakal gunain ketika aset itu dibalikin, kan nggak ada keterangan di situ, makanya dia tidak terpenuhi. Karena dia udah terpenuhi salah satu nih di sini yang masa sewa lebih dari 75% kali masa manfaat dari masa manfaat aset, maka dia diakui sebagai finance lease. Soal yang kedua, untuk perhitungan jurnal yang dibuat selama 2019 dari sisi Coffee Bean sendiri, yang pertama kita mengakui adanya right of use asset pada lease liability sebesar present value-nya tadi 19.939. Terus
Yang kedua, kita mengakui annual payment-nya di awal. Lease liability pada cash sebesar 4.703. Di akhir tahun di 31 Desember 2019 kita mengakui depreciation expense pada right of use asset sebesar 3.988. Di sini dapat dari right of use asset ini 19.939 dibagi 5. Kenapa kita dibagi 5? Karena kita menyesuaikan masa sewa sebesar 5 tahun. Kenapa? Karena di situ nggak ada purchase option-nya. Jadi misal ada purchase option maka dibagi dengan 6 tahun karena kita memperkirakan dari awal bakal membeli aset tersebut. Ketika nggak ada stat itu, maka kita cukup sesuai dengan masa sewanya. Yang selanjutnya yaitu pengakuan interest expense pada lease liability sebesar 1.371 didapat dari 19.000. Ini kan lease liability-nya ada 19.939. Nah, udah kita bayar di awal 4.703, jadi dikurangi dikali dengan implicit rate-nya 9%. Karena si leasing ini kita menggunakan implicit borrowing rate sebesar 9%. Nah, untuk di sisi lessor atau Kavita Company ini di 1 Januari 2019 karena tadi salah satu kriterianya udah terpenuhi, maka kita menggunakan sales type lease di mana kita mengakui adanya sales revenue dan COGS. Untuk nilai lease receivable ini itu sebesar nilai wajar dari asetnya. Tadi kan nilai wajarnya ada 23.000. Nah, untuk inventory-nya itu sebesar cost dari asetnya. Tadi 16.000 udah diketahui. Nah, untuk nilai sales revenue ini didapat dari fair value dari aset tersebut 23.000 dikurangi dengan present value nilai residu. Kenapa harus kita kurangi? Karena di soal diketahui bahwa dia itu unguaranteed. Kayak yang udah aku jelasin di video sebelumnya, kalau unguaranteed itu kan gak ada jaminan nih bahwa di akhir periode nilai residunya tuh bakal segitu. Makanya kita nggak bisa langsung mengakui di awal. Nah, untuk COGS-nya sendiri juga sama, inventory-nya sebesar inventory 16.000 dikurangi dengan present value nilai residu sebesar 2.722. Jadi nilainya ada 13.278. Untuk selanjutnya di tanggal 1 Januari 2019 dia menerima cash. Jadi jurnalnya cash pada lease receivable sebesar 4.703. Untuk di akhir tahunnya dia mengakui lease receivable pada interest revenue sebesar 1.464 didapat dari lease revenue-nya ini 23.000 dikurangi dengan 4.703 dikali 8% karena sisi leasing menggunakan implicit rate. Nah, untuk yang ketiga, ketika si leasing ini memperkirakan bahwa residual value-nya tuh cuma 3.000 dan guaranteed residual value-nya tuh ada 4.000, maka gimana dia menjurnal? Yang pertama, dia tetap mengakui present value pembayaran sewanya tuh sebesar 19.939 dan dia menambah dengan pembayaran tambahan atas probable residual value-nya. Jadi dia mengekspektasikan cuma 1.000, ternyata garansinya tuh harus 4.000. Ada selisih 1.000 di situ. Untuk present value single-nya 0,6499. Ini didapat menggunakan incremental rate ya di sini 9%, bukan menggunakan implicit rate. Terus present value probable residual value-nya ada 650. Nah, total lease liability yang kita akui ada 20.589. Jadi di akhir periode dia itu memperkirakan bakal adanya biaya tambahan cash yang dia keluarkan sebesar 1.000. Di 1 Januari 2019 dia menjurnal right of use asset pada lease liability sebesar
20.589. Terus lease liability pada cash sebesar 4.703 sesuai dengan yang dia bayarin nih. Nah, di tanggal 31 Desember 2019, dia mengakui interest expense pada lease liability didapat dari 20.589 dikurangi 4.703 dikali 9%. Dia juga mengakui depreciation expense pada right of use asset dari 20.589 dibagi 5. Nah, untuk di sisi lessor, dia bedanya tuh di jurnal di sini saat awalnya. Jadi lease receivable-nya tetap 23.000, inventory-nya 16.000. Nah, untuk sales revenue-nya itu diakui 23.000. Kenapa? Karena dia guaranteed residual value. Jadi udah ada jaminan bahwa di akhir periode itu nilai aset itu bakal di sini berarti bakal 4.000. Misal nilai asetnya kurang dari 4.000, dia bakal dijamin dengan adanya cash yang dia terima. Untuk COGS-nya sendiri juga sebesar inventory-nya ada 16.000. Untuk lease liability-nya 4.703, nggak ada bedanya sama yang di atas, dan lease receivable pada interest revenue-nya juga sama, ada 1.464. Jadi jika guaranteed residual value-nya itu 4.000 dan lisi memperkirakan residual value-nya itu 3.000 pada akhir masa sewa, maka akan adanya loss di akhir masa sewa, dan si lisi itu harus memperhitungkan dengan present value single amount seperti yang udah aku jelasin tadi di perhitungan ini.